Halo anak-anak, kembali lagi sama Miss Anita. Hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat kedua, yaitu perkalian, pemangkatan, dan pembagian, serta operasi hitung campurnya ya. Mohon dipersiapkan dulu alat tulisnya dan catat hal-hal penting apa saja yang kalian dapat dari video pembelajaran hari ini. Oke? Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya. Nah, yang pertama tentang perkalian. Bisa kalian lihat tentang sifat tanda pada operasi perkalian, bisa kalian lihat sendiri ya. Ini sudah kalian dapatkan sejak SD. Jadi gampangnya kalau kedua tandanya sama akan menghasilkan bilangan positif, dan jika kedua tandanya berbeda maka menghasilkan bilangan negatif. Untuk contoh yang pertama, misalkan 15 dikali 10, maka hasilnya adalah 150 karena positif dikali positif. Yang kedua, 15 dikali negatif 10. Nah, 15 nya kan bilangan positif ya. Positif dikali negatif, nanti hasilnya adalah negatif. Setelah itu kalikan tandanya, itu 15 kali 10, 150. Jadi hasilnya adalah negatif 150. Yang ketiga, negatif 15 dikali 10. Nah, 10 di sini adalah positif 10. Nah, negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Nah, terus setelah itu 15 kali 10 deh. Itu negatif 150. Setelah itu, yang terakhir negatif 15 dikali negatif 10. Negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi, positif 15 kali 10 adalah 150. Jadi nanti ketemu hasilnya positif 150. Nah, itu tentang perkalian. Sekarang tentang pemangkatan. Masuk ke contoh soal. Yang pertama 2 pangkat 4, itu artinya 2 dikalikan sebanyak 4 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga hasilnya adalah positif 16. Yang kedua negatif 3 pangkat 2, yaitu negatif 3 dikali negatif 3, maka hasilnya adalah positif 9. Sekarang yang ketiga, negatif 3 pangkat 5, berarti negatif 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Jadi ketemu hasilnya adalah negatif 243 ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke contoh nomor 4. Sebelumnya, dari yang poin kedua dan ketiga ini dapat kita simpulkan jika bilangan negatif kita pangkatkan, jika n-nya genap atau bilangan genap, maka nanti hasilnya bilangan positif. Contohnya seperti nomor 2. Dan jika nanti kalau n-nya bilangan ganjil, nanti hasilnya berupa bilangan negatif. Contohnya seperti di nomor 3. Jadi kalian bisa lihat bedanya. Kalau bilangan negatif, kalau dipangkatkan genap hasilnya dengan positif ya. Kalau dipangkatkan bilangan ganjil hasilnya negatif. Untuk nomor 4 ini ada bedanya ya. Kalau kalian ketemu seperti nomor 4, pangkat 2 nya itu hanya punya angka 5 nya saja. Nah, jadi bisa kita tulis seperti ini. Nanti negatif buka kurung nanti 25. Jadi nanti hasilnya adalah negatif 25. Nah, yang nomor 5, negatif 4 pangkat 3, berarti kita tuliskan negatif buka kurung 4 pangkat 3. Jadi yang 3-nya hanya punya angka 4 saja. 4 pangkat 3 adalah 64. Itu jadi hasilnya negatif 64. Nomor 6 juga tidak beda jauh. Bisa kalian lihat sendiri bagaimana cara penyelesaiannya.
Jadi hasilnya adalah negatif 25 ya nak, karena angka 2 ini hanya kepunyaan dari negatif 5 saja. Nah sekarang pada pembagian ini hampir sama dengan perkalian aturan mainnya ya. Kalau kedua tandanya sama berarti menghasilkan bilangan positif, dan jika kedua tandanya berbeda maka akan menghasilkan bilangan negatif. Bisa kalian lihat seperti pada tabel ya. Untuk contoh, misalkan 150 dibagi 10 itu 15, karena positif bagi positif. Kemudian yang kedua 150 dibagi negatif 10, yaitu negatif 15, karena positif bagi negatif hasilnya negatif. Kemudian yang ketiga negatif 150 dibagi positif 10, negatif bagi positif adalah negatif, kemudian 150 bagi 10 adalah 15. Yang terakhir negatif 150 dibagi negatif 10, yaitu hasilnya positif 15. Oke, nah sekarang tanda kurung dalam operasi hitung campur bisa kalian lihat sendiri dalam penjelasan berikut. Jadi dalam operasi hitung campur dikenal 3 macam tanda kurung, yaitu tanda kurung biasa, tanda kurung besar atau kurung siku yang kedua, dan yang ketiga nanti ada tanda kurung kurawal. Nah gimana sih cara menyelesaikannya kalau ketiga kurung ini ada dalam operasi hitung campuran? Nah langkah-langkahnya seperti berikut. Pertama, hilangkan kurung biasa, maksudnya kerjakan operasi dalam kurung biasanya dulu. Kemudian langkah kedua, setelah kalian menyelesaikan yang kurung kecil, hilangkan kurung siku, maksudnya operasikan operasi yang ada di kurung siku. Kemudian yang terakhir, operasikan yang ada di kurung kurawal. Sebagai contoh, coba lihat slide berikut ini. Pertama, bisa kalian lihat soalnya. Yang kita kerjakan terlebih dahulu berarti negatif 15 ditambah 9. Jadi ketemu hasilnya seperti berikut. 120 dibagi kurung 20 dikali negatif 15 tambah 9 adalah negatif 6. Nah, sudah selesai, berarti kita lanjut ke kurung siku. Jadi yang kita kerjakan 20 kali negatif 6, sehingga hasilnya 120 dibagi negatif 120. Jadi ketemu hasilnya negatif 1. Seperti itu. Nah, contoh berikutnya bisa kalian amati. Ini kurungnya sudah ada ketiganya, berarti yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang 6 tambah 2 ya. 8 dikali kurung siku 24 dibagi 6 tambah 2 adalah 8. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah mengerjakan operasi pada kurung siku. 8 kali 3, sehingga hasilnya adalah 24. Soal berikutnya yang kita kerjakan adalah tetap dari kurung kecil dulu. Jadi yang depannya kita tulis ulang. Dibagi negatif 25, sehingga negatif 5 kali kurung awal 200 dibagi negatif 25 itu negatif 8. Nah, setelah operasi dalam kurungnya selesai, ternyata hasil akhirnya adalah negatif 8 yang dalam kurung kurawal. Kemudian hasilnya dikalikan dengan negatif 5, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 40. Seperti itu contoh soal operasi hitung. Nah, sekarang ke soal penerapannya bisa kalian baca sendiri. Situ ada yang kurang, harusnya dalam sebuah ujian itu ada 50 soal jumlah soalnya ya, itu bisa tidak tertuliskan. Kemudian diketahui juga jawaban benar tuh poinnya 4, jawaban salah poinnya -2, dan tidak dijawab itu 0. Jika Alvin menjawab benar 30 soal,
dan 11 soal salah dan sisanya tidak dijawab, maka berapa nilai yang diperoleh oleh Alvin? Nah, kalian pasti sering ketemu soal seperti ini di jenjang sebelumnya ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalian identifikasi dulu atau nggak terus diketahuinya dulu ya, biar nggak bingung. Ketahui ini semua dari soalnya ya, skornya benarnya berapa, skor benarnya 4, skor salahnya -2. Kalau tidak dijawab itu sama dengan kosong ya, tidak dijawab atau kosong itu poinnya 0. Total soalnya ada 50. Nah, kita bisa menggunakan tabel ataupun manual seperti yang kalian bisa lakukan seperti biasanya. Kalau Miss mau pakai tabel, jadi Miss tulis dulu benarnya, salahnya, terus kosongnya. Benarnya kan dia jawab 32, yang salah 11, yang kosong atau tidak dijawab berarti kan 50 dikurangi 32 kurangi 11, jadi ketemu yang kosong atau tidak dijawabnya adalah 7 soal. Setelah itu kita identifikasi, kita cari skornya masing-masing. Skor masing-masingnya yang benar 32 kali 4, yang salah 11 kali -2, yang kosong 7 kali 0. Terus kita kalikan 32 kali 4 itu 28, 11 kali -2, 7 kali 0 ya, karena segala sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 28 ditambah -22 ditambah 0, jadi nanti ketemu hasilnya 106. Jadi kesimpulannya, Alvin memperoleh nilai atau skor sebanyak 106. Itu tentang soal penerapan nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2, diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan 114. Ditanya jumlah bilangan terbesar dan terkecil. Pertama kita misalkan terlebih dahulu. Bilangan genap pertama atau genap ke-1 itu bisa dimisalkan dengan misalkan kotak. Kemudian bilangan genap kedua kita misalkan kotak tambah 2. Bilangan genap ketiga kita misalkan menandai kotak tambah 4. Nah, bilangan genap 2 ketiga ini dapat dari mana? Kalau misalkan kita punya bilangan genap berurutan 2, 4, 6. Jarak dari angka 2 ke angka 4 itu adalah tambah 2. Jadi kenapa di situ kita tuliskan kotak tambah 2. Kemudian 2 ke 6, karena 6 bilangan genap ketiga, ini kan bedanya positif 4. Sehingga kenapa di situ bilangan genap itu sama dengan kotak tambah 4. Nah, setelah kalian memisahkan, kita akan mencoba mengerjakannya. Diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan, berarti ketika bilangan genap 1 tambah bilangan genap kedua ditambah bilangan genap ketiga, hasilnya harus sama dengan 114. Nah, kita ganti dengan yang pemisahan tadi. Bilangan genap pertama diganti dengan kotak, bilangan genap kedua diganti dengan kotak tambah 2, bilangan genap ketiga diganti dengan kotak tambah 4. Jadi hasilnya adalah 114. Nah, kotaknya kita jumlahin 1, 2, 3. Nanti kotaknya ada 3, jadi 3 kotak
kita 2 tambah 4 hasilnya adalah 6, sama dengan 14. Nah, setelah itu 6 nya kita mau ilangin nih. Caranya sama kita tulis lagi nih ya, 3 kotak sama dengan, nah si 6 nya kita pindah ruas nih, dari tadinya ke kiri ke kanan. Terus 14 tadinya positif 6, kita pindah ruas nih, positif kebalikannya negatif, ini kurangi 6. 3 kotak sama dengan itu dikurangi jadi 108. Berarti 1 kotaknya ketemunya 108 dibagi 3 itu 36 untuk 1 kotaknya. Setelah itu bisa kita simpulkan jadi bilangan genap ke satunya kan sama dengan kotak ya. Jadi bilangan genap ke 1 itu sama dengan 36. Bilangan genap kedua itu kan sama dengan kotak tambah 2 ya. Nah berarti 36 tambah 2 sama dengan 38. Bilangan genap ketiga kita lihat itu sama dengan kotak tambah 4, berarti 36 tambah 4 yaitu 40. Nah setelah itu kita bisa simpulkan jumlah bilangan terbesar dan terkecilnya. Terbesarnya 40, terkecilnya 36, kita jumlahkan, jadi hasil akhirnya adalah 76. Nah, sekian pembahasan dari soal penerapan pada hari ini ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti tentang video pembelajaran ini. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.